Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 1 Juni 2024. Sudah bulan Juni dan hari libur nasional. Tapi kok jatuhnya hari Sabtu ya? Hari ini kita bersama-sama memperingati peringatan wajib Santo Justinus Martir. Santo Justinus lahir sekitar tahun 100 di Flavia, Samaria. Ia lahir dari keluarga pagan, yakni masih menyembah dewa-dewa berhala. Suatu kali, Justinus mendengar sebuah orasi dari seorang pria tua di dekat plaza. Inilah awal Justinus mengenal Yesus hingga akhirnya ia dibaptis dan ia banyak menulis refleksi imannya. Semua tulisan dari Santo Justinus hingga kini masih menjadi rujukan bagi para pujangga gereja lainnya, termasuk terkait tentang penetapan hari raya Natal yang dicurigai berasal dari perayaan Dewa Matahari. Namun justru di abad-abad awal gereja, Justinuslah sudah menulis bahwa perayaan kelahiran Yesus Kristus dirayakan pada tanggal 25 Desember. Justinus juga menuliskan refleksinya perihal Ekaristi yang ia tuangkan dalam karyanya yang berjudul Dialog. Justinus menggambarkan bahwa perayaan Ekaristi adalah perjamuan ilahi karena Kristus sendiri yang sungguh hadir di dalamnya. Dan di dalam Ekaristi, persekutuan umat beriman atau gereja dikuatkan dan diutus untuk bersaksi dalam kebenaran. Santo Justinus wafat sebagai martir pada tahun 165 dengan cara dipenggal kepalanya. Kita hari ini akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 11 ayat 27 sampai dengan 33. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Semoga sabda Kristus tinggal dalam diri kalian secara melimpah. Bersyukurlah dengan perantaraan Kristus kepada Allah Bapa kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah mengusir para pedagang dari halaman bait Allah, Yesus dan murid-muridnya tiba kembali di Yerusalem. Ketika Yesus sedang berjalan-jalan di halaman bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan kaum tua-tua. Mereka bertanya kepada Yesus, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu?" Yesus menjawab mereka, "Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepada kalian, jawablah aku. Dan aku akan mengatakan dengan kuasa manakah kulakukan hal-hal itu. Pembaptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Jawablah." Mereka memperbincangkannya seraya berkata, "Jikalau kita katakan dari Allah, ia akan berkata, 'Kalau begitu, mengapa kalian tidak percaya kepadanya?' Tetapi masakan kita katakan dari manusia? Sebab mereka takut kepada orang banyak karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi." Maka mereka menjawab kepada Yesus, "Kami tidak tahu." Maka kata Yesus kepada mereka, "Jikalau demikian, aku pun tidak akan mengatakan kepada kalian dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini dalam sejarah bangsa Indonesia adalah hari yang bersejarah, hari besar. Karena hari ini kita merayakan hari lahirnya Pancasila.
Tepat 79 tahun lalu, Bapak proklamator kita, Soekarno dan Hatta, secara khusus Bung Karno menyampaikan pidatonya dalam sidang pertama di Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Bung Karno menyatakan demikian, namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya adalah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar. Dan di bawah kelima dasar inilah kita mendirikan Indonesia kekal dan abadi. Wah, luar biasa pidato ini. Langsung disambut dengan gemuruh tepuk tangan. Inilah yang menjadi dasar berbangsa kita hingga Indonesia kekal dan abadi. Dasarnya adalah Pancasila. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu lalu ya kita mendengar di televisi, di berita-berita bahwa di Tangerang Selatan terjadi peristiwa yang miris, yang mencederai kebebasan beragama, yang mencederai Pancasila. Yakni beberapa oknum warga yang diprovokasi oleh seorang RT. Namanya RT loh, rukun tetangga. Tetapi dia malah memprovokasi dan bikin gak rukun di antara sesama tetangga. Oknum-oknum ini membubarkan dengan paksa sekelompok mahasiswa yang sedang berdoa rosario. Sedih dan miris rasanya mendengar peristiwa ini. Saya ingin mengajak, mari kita menjaga semangat toleransi keberagaman. Dan biarlah kedamaian sungguh dirasakan di bumi pertiwi ini. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, tindakan Yesus yang mengusir para pedagang dan penukar uang di bait Allah membuat para imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan para tua-tua geram. Maka ketika Yesus lagi berjalan-jalan, para ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala ini dan tua-tua, mereka bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberi kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu? Atau dalam bahasa sekarang mungkin mereka katakan, lu itu siapa sih? Atau kenapa lu lakukan hal-hal itu? Kenapa lu ngurusin urusan orang lain? Tudingan-tudingan ini ditujukan kepada Yesus dengan maksud untuk menjerat dan menjebak Yesus. Sebab Yesus telah membuat mereka marah karena kepentingan mereka terusik. Mangkok makan mereka ditebalikin sama Yesus. Dan mereka menjadi geram dan marah dengan Yesus karena kepentingan mereka terusik. Mangkok untuk mereka dapat makan ditebalikan oleh Yesus. Maka mereka menudingkan segala sangkaan-sangkaan yang jahat itu kepada Yesus dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan Yesus tidak mau terjebak dan terjerat, melainkan Yesus mengajukan pertanyaan balik kepada mereka untuk mereka jawab. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kalian, dengan kuasa apakah Yohanes Pembaptis membaptis? Mereka bingung. Kalau mereka bilang dari Allah, mungkin Yesus akan balikin. Kenapa kamu nggak percaya? Kalau kamu tahu Yohanes membaptis dengan kuasa Allah, kenapa nggak percaya? Sebab akulah yang diwartakan oleh Yohanes itu sebagai pembuka jalan. Tapi kalau mereka jawab, baptisan Yohanes bukan dari Allah, mereka takut dengan orang banyak yang menganggap Yohanes sebagai nabi. Maka untuk cari aman, apa yang menjadi jawaban mereka? Mereka bilang, saya tidak tahu. Kami tidak tahu dengan kuasa mana. Maka Yesus pun tidak memberi jawaban kepada orang-orang yang tertutup hatinya dengan kuasa apakah ia melakukan hal-hal itu. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, yang namanya ibadah adalah ungkapan syukur kita kepada Tuhan.
Semua agama menjalankan ibadahnya masing-masing. Mari kita saling menghormati, dan jangan lagi kebebasan agama tercederai karena pertikaian dan pengotak-ngotakan yang kita lakukan. Kita junjung tinggi semangat toleransi, saling menghormati satu sama lain dalam beribadah, dalam bersyukur kepada Tuhannya. Semoga itu yang mau kita perjuangkan, dan selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.